guys, kembali lagi ke channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Di video kali ini, aku akan membahas kisah memilukan yang menimpa seorang wanita muda di Brasil saat dia menerima bantuan dari pria yang bermaksud jahat terhadapnya. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Não só como namorada, mas como amiga, como filha, sempre falava muito bem dos pais, sabiam o esforço que os pais tinham, né, no dia a dia para fazer ela realizar o sonho dela, que era se formar na faculdade. Então ela sempre foi uma pessoa carinhosa. Mariana Fortibasa yang berusia 19 tahun adalah seorang wanita muda yang cantik dan juga ramah. Saat itu dia sedang belajar tentang fisioterapi. Dia adalah anak tunggal di keluarganya, di mana hal ini membuat Mariana dengan mudah berteman dengan teman sebayanya. Dan mereka suka menghabiskan waktu bersama dengan bersantai di alam terbuka seperti di danau. Mereka sering berbicara dan juga saling bertukar pesan satu sama lain. Mariana dikenal teman-temannya sebagai orang yang aktif memulai pembicaraan yang tidak bisa diam sendiri. Mariana juga adalah sosok yang ceria yang bisa membuat atmosfer di sekitarnya menjadi menyenangkan. Persahabatan mereka tetap berlangsung walaupun mereka memutuskan untuk sekolah di kampus yang berbeda. Mariana memiliki seorang kekasih yang adalah seorang letnan perwira angkatan laut bernama Jefferson Viana, di mana hubungan mereka telah berjalan dengan baik selama 3 tahun. Mereka bahkan sudah memiliki rencana untuk tinggal bersama dan membangun sebuah keluarga. Mariana sangat suka mendengarkan musik dan pergi ke gym setidaknya sebanyak 4 kali dalam seminggu. Dan di tanggal 24 September 2019, seperti biasa Mariana bangun pagi dan langsung pergi dengan mobilnya untuk memulai harinya. Mariana langsung menuju ke gym untuk berolahraga bersama dengan temannya. Karena mereka tinggal di area yang berjauhan, mereka telah berjanji akan langsung bertemu di depan gym. Selesai berolahraga, Mariana berpamitan dengan temannya dan mereka pun berpisah. Namun baru berjalan sekitar 12 meter, seorang pria dari sisi seberang jalan berteriak kalau ban mobil Mariana kempes. Mariana pun segera berhenti dan turun dari mobil, temannya pun juga ikut berhenti untuk membantu memeriksa. Dan mereka melihat ban mobil itu tertusuk sesuatu hingga bocor. Teman Mariana menyarankan agar Mariana membawa saja mobil itu langsung menuju pergi ke bengkel. Namun pria yang datang dari seberang itu langsung mendekati mereka dan mengatakan kalau mereka memaksakan hal itu bisa saja membuat ban mobil rusak sepenuhnya. Mariana yang sangat dekat dengan orang tuanya langsung berpikir akan menelpon ayahnya saja. Namun lagi-lagi pria itu yang ternyata seorang montir langsung berkata kalau Mariana memerlukan pertolongannya, dia siap untuk membantu. Sembari memberikan nomor ponselnya dan mengatakan kalau dia berada di pertanian miliknya. Pria itu kemudian kembali menyeberang jalan dan kembali ke tempatnya semula. Mariana mulai menelpon ayahnya, namun sayangnya panggilan telepon itu tak pernah diangkat. Karena saat itu ayahnya sedang di luar kota dan tidak mendapatkan sinyal. Mariana mulai berpikir untuk meminta bantuan dari montir itu, namun temannya mengatakan kalau lebih baik Mariana pulang dulu ke rumah, karena dia sedikit merasa ada yang aneh dengan pria itu. Namun karena waktu itu sudah mepet dengan jam kerjanya, teman Mariana terpaksa meninggalkannya sendirian di pinggir jalan. Tak lama setelah itu, ayah Mariana menelponnya dan menanyakan apa yang terjadi. Mariana menjelaskan kalau ban mobilnya bocor dan ayahnya menjawab kalau dia akan menelponkan bengkel langganannya untuk segera pergi ke lokasi Mariana sekarang. Tetapi Mariana langsung memotong pembicaraan itu dan menceritakan tentang montir yang ditemuinya di pinggir jalan yang menawarkan diri untuk membantunya. Ayahnya setuju untuk mengikuti saran dari Mariana. Mariana pun masuk mobil
memutar mobilnya dan menuju masuk ke area pertanian yang ditunjuk oleh montir tadi. Teman Mariana mengirimkan pesan teks menanyakan apakah semuanya baik-baik saja. Mariana membalas pesan itu dan mengatakan kalau semuanya berjalan lancar. Dan dia juga mengirimkan foto dari montir yang sedang mengganti ban mobilnya. Saat itu, Mariana juga sudah menceritakan apa yang terjadi pada pacarnya, yang saat itu sedang berada di luar kota. Dan mereka terakhir kali berkirim pesan teks pada pukul 8:36 di pagi hari. Dan di pukul 8:38, teman Mariana mengirimkan pesan teks lagi padanya, menanyakan apakah dia sudah selesai mengganti ban. Namun Mariana tidak pernah menjawab pesan teks itu. Dan di pukul 9 pagi, pacar Mariana juga mengirimkan pesan teks menanyakan apakah semuanya sudah selesai, namun juga tidak ada jawaban. Sampai di pukul 10 pagi, total ada 14 orang teman Mariana yang mengirimkan pesan teks atau menelpon, namun tidak ada satupun respon dari Mariana. Mereka semua mulai berpikir kalau ada sesuatu yang salah telah terjadi. Teman Mariana pergi menuju ke gym untuk memeriksa kamera CCTV di sana. Dan dari rekaman itu, terlihat kalau mobil Mariana menuju ke area pertanian. Dan 1 jam kemudian, mobil itu terlihat meninggalkan area itu dan seorang pria turun dari mobil untuk menutup pintu gerbang. Melihat itu, teman Mariana langsung menyadari kalau itu adalah montir yang tadi pagi mendekati mereka. Yang lebih mengerikan juga ditemukan video CCTV yang menunjukkan kalau montir itulah yang merusak ban mobil Mariana sebelum akhirnya menawarkan diri untuk membantu. Keluarga Mariana juga menuju ke kantor polisi sambil menunjukkan foto montir yang dikirimkan oleh Mariana. Dan mereka terkejut karena polisi langsung mengenali pria di foto itu. Polisi mengatakan pria itu bernama Rodrigo Pereira Alves yang memiliki banyak catatan kriminal, di mana dia pernah menghabiskan 12 tahun di balik jeruji besi karena penculikan, pelecehan seksual, percobaan pembunuhan, dan juga perampokan. Dan dia baru saja dibebaskan dari penjara sekitar 1 bulan yang lalu. Polisi menyebutkan kalau Rodrigo memiliki beberapa catatan kejahatan khususnya terhadap wanita. Dia disebut pernah menerobos masuk ke dalam rumah seorang wanita, menyuruhnya untuk melepaskan semua pakaiannya dan menghadap ke tembok. Kemudian Rodrigo mengambil barang berharga milik wanita itu dan pergi melarikan diri. Seorang teman Mariana menuju ke pertanian Rodrigo mencoba untuk mencari informasi di sana kemana kira-kira dia pergi membawa Mariana. Dan informasi baru didapatkan, yaitu ternyata Rodrigo baru bekerja di pertanian itu selama 15 hari. Dia dipekerjakan sebagai tukang untuk mengecat rumah di sana. Dan pemilik dari pertanian itu mengaku kalau dia tidak tahu banyak tentang latar belakangnya. Tetapi dia memiliki nomor ponsel dari Rodrigo dan itu bisa digunakan oleh polisi untuk melacak keberadaannya. Namun saat polisi mencoba untuk melacak keberadaan ponsel dari Mariana, ponsel itu sudah dalam keadaan tidak aktif. Namun ponsel dari Rodrigo tiba-tiba tertangkap sinyal oleh menara di Itapolis, sekitar 60 km dari arah pertanian. Rodrigo saat itu sedang menelpon ke seorang wanita yang diduga adalah pacarnya. Dan ternyata setelah diperiksa oleh polisi, Rodrigo bersembunyi di area pemakaman. Dan saat melihat polisi mendekat, Rodrigo pun melarikan diri. Di situ juga polisi menemukan mobilnya Mariana yang kelihatannya ingin dijual oleh Rodrigo. Tidak diketemukan barang pribadi dari Mariana, juga stereo di dalam mobil itu hilang. Namun di bawah kursi ditemukan sebuah pisau, tetapi tidak ada tanda darah di sana. Polisi mengetahui kalau Rodrigo memiliki keluarga jauh yang berada di kota itu, dan mereka mendapatkan petunjuk kalau Rodrigo mungkin bersembunyi di sana. Polisi segera menuju ke rumah itu, di mana pemilik rumah langsung mengizinkan polisi masuk. Dan mengetahui hal itu, Rodrigo berusaha melarikan diri dengan menaiki atap rumah dari rumah tetangga. Dan baru di malam harinya, Rodrigo berhasil ditangkap bersembunyi tergeletak di antara atap rumah tetangganya. Rodrigo segera dibawa ke kantor polisi, di mana dia terus menolak untuk mengaku telah melakukan kejahatan terhadap Mariana. Dia juga tidak dapat menjelaskan bagaimana mobil korban
bisa berada di area pemakaman di mana dia melarikan diri dari polisi. Walaupun sudah tertangkap, namun polisi masih belum bisa menemukan Mariana. Pada akhirnya Rodrigo mengaku kalau dia telah membunuh Mariana dan dia juga menunjukkan di mana tubuh Mariana dia sembunyikan. 24 jam setelah menghilang, tubuh Mariana ditemukan dibuang di sebuah ladang tebu di Itapolis, Brasil Tenggara. Tubuhnya ditemukan dalam keadaan terikat, matanya ditutup oleh kain dan dalam keadaan berpakaian lengkap. Namun dalam pemeriksaan forensik, diketahui kalau Mariana mengalami pelecehan seksual sebelum kematiannya. Dan penyebab kematiannya ditentukan karena tidak bisa bernafas, kemungkinan dicekik dengan pakaiannya sendiri. Dan bisa dipastikan kalau Mariana telah meninggal dunia saat masih berada di pertanian. Rodrigo segera didakwa dengan pelecehan seksual, pembunuhan, perampokan, dan penyembunyian tubuh korban. Kedua orang tua Mariana sampai harus dibius untuk ditenangkan di rumah sakit setelah mendengar berita tentang kematian putri mereka. Dan persidangan Rodrigo sendiri baru dimulai pada tanggal 25 Agustus 2020 dan dia langsung dijatuhi hukuman penjara oleh hakim selama 40 tahun, 10 bulan, dan juga 18 hari. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Apakah Rodrigo sudah mendapatkan hukuman yang pantas atas perbuatannya dilakukannya? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!